Oke, selanjutnya kita lanjut ke lab yang ketiga, yaitu lab using Windows PowerShell. Oke, ini kita buka melalui operating system basis dan di lab 1.3.11 kita buka. Nah, di sini kita akan menggunakan Windows PowerShell. Nah, di sini terbagi menjadi 5 part, yaitu yang pertama akses PowerShell console, lalu kedua explore command prompt and PowerShell commands, yang ketiga explore CMDLs, lalu yang keempat explore the nested command using PowerShell, lalu yang kelima empty recycle bin using PowerShell. Nah, di sini backgroundnya adalah PowerShell adalah powerful automation tool. Nah, ini dia bekerja keduanya untuk command console dan juga scripting language. Nah, di lab ini kita akan menggunakan sebagai konsol untuk mengeksekusi komen-komen yang ada dan juga ini akan kita eksekusi komennya di command prompt dan juga PowerShell. PowerShell juga memiliki fungsi yang bisa membuat script dan automate tasks dan juga work together with Windows operating system. Apa yang kita butuhin? Yang kita butuhin adalah satu Windows PC tentunya dengan PowerShell installed dan juga ada internet access. Oke. Yang pertama, kita diminta untuk akses PowerShell konsolnya, yaitu dengan cara klik start lalu kita select PowerShell. Lalu juga kita diminta untuk membuka command prompt seperti kemarin, cara yang sama yaitu klik start dan juga command prompt. Langsung saja kita cari di sini Windows PowerShell. Nih ya, kita open. Oke, lalu yang kedua kita diminta untuk open command prompt. Oke. Mhm. Ya, kayak gini. Oke, setelahnya kita diminta untuk explore command prompt dan PowerShell command. Kita diminta untuk memberikan komen dir di command prompt dan juga di Windows PowerShell. Lalu nanti kita akan lihat outputnya seperti apa. Oke, kita diminta untuk mengkomendir. Kita akan mulai di command prompt dulu. Oke, di sini nunjukin directory-nya seperti ini ya. Lalu kita akan komen juga di sini. Oke, ini mode-nya juga ada di sini. Ada last write time. Nah, di kedua window ini atau kedua jendela ini menampilkan subdirectory yang sama ya. Dan juga serta informasi terkait jenis filenya. Ini ya. Dan juga ukuran file, tanggal, dan lain sebagainya. Oke, jadi what are the output to the dir command? Kita bisa tuliskan bahwa kedua jendela memiliki informasi yang hampir sama. Berisi daftar dari direktorinya, baik direktori atau subdirektori. Kita tulis saja berisi daftar subdirektori dan juga ada file dan juga informasi terkait jenis, ukuran file, tanggal, dan waktu. Kapan ini di writing ya, terakhir kali di writing. Oke. Lalu kita diminta untuk try another command that you have used in the command prompt, such as ping atau yang lain sebagainya. Ini kita akan coba ping aja ya. Mungkin yang gampang kita ping google.com lagi saja.
Oke, lakukan hal yang sama. Oke, kita lihat what are the result. Resultnya ini hampir sama ya keduanya ya. Ada IP address-nya juga sama, informasinya sama. Jadi eh resultnya hasil akhir keduanya ini mirip ya. Similar. Similar. Bisa kita lihat ya, kita bisa bandingkan bahwa ini sebenarnya mirip, hampir sama dia. Ping static, packet sense-nya juga memberikan informasi yang hampir sama. Lalu yang part ketiga yaitu explore. PowerShell command CMDLs are constructed in the form of verb noun string to identify the PowerShell command to list. Enter get alias dir at the PowerShell prompt. Lalu kita akan lihat ya. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan PowerShell. Kita akan clear dulu. Oke, kita diminta untuk komen di PowerShell dengan komen ini get alias dir. Oke, get alias dir. Oke. Lalu what is the PowerShell command for dir? Ketika kita memberikan komen get alias dir di IR, maka di sini menghasilkan di IR-nya adalah get child item. Seperti ini ya, sama ya. Alias dir, dia akan menunjukkan bahwa ini adalah get child item. Nah, bilang for more detailed information about CMDLs, perform an internet search for Microsoft PowerShell. Kita bisa search ini untuk detail information ya. Sekarang kita diminta untuk close comment from window when done. Ini kita close berarti. Oke. Oke. Di PowerShell prompt kita diminta untuk enter netstat strip H to see the option available for netstat comment. Berarti kita disuruh menjalankan komen dengan mengetikkan netstat spasi slash netstat strip H. Oke. Sudah di-run, maka akan menghasilkan variabel-variabel yang seperti ditunjukkan di sini ya. To display routing table with the active routes, kita diminta untuk enter netstat R. Nah, di sini kita bisa lihat R ini adalah komen untuk display the routing table. Oke, kita run dulu. Routing table. Oops, sorry. Clean typo. Netstat. Oke, ini dia routing table-nya. Di sini ada network, ada destination-nya, ada netmask-nya, gateway, interface juga. Ini ada IPv4 route table-nya, ada IPv6 route table. Sama ya. Oke. Lalu kita ditanya, what is the IPv4 gateway? Berarti kita ke tabel IPv4. Lalu untuk gateway-nya kita bisa lihat di sini adalah 192.168.1.1. Berarti ini kita bisa tuliskan 192.168.1.1. Ini untuk gateway dari IPv4-nya. Lalu kita diminta untuk open and run second PowerShell with Elevate Privilege. Jadi kita diminta untuk membuka PowerShell lagi. Klik start seperti yang sama.
Klik Start, Search PowerShell, lalu kita nanti diminta untuk klik kanan Windows PowerShell itu dan juga select Run as Administrator. Lalu ketika diminta untuk meng-allow atau mengiyakan, maka kita harus mengiyakan. Oke, kita search lagi Windows PowerShell, tapi ini di Run as Administrator. Ini ada komen dan yes. Ini untuk tampilannya berbeda ya. Ini Windows PowerShell biasa, sedangkan yang administrator dia ada tulisan. Ini kita split screen. Oke, the nested command can also display the process associated with the active TCP connection. Oke, nah di sini kita diminta untuk memberikan komen netstat. Sorry, spasi app no. Lalu kita run. Dia akan menampilkan, sebentar kita scroll ke atas dulu. Proto, local address, virgin address, state-nya sedang apa, lalu ada PID-nya. Sama seperti tampilannya. Nah, oke, selanjutnya kita diminta untuk open Task Manager, lalu kita melihat detail step-nya, klik the process ID heading, so the process ID are in order. Oke, kita buka Task Manager. Oke. Lalu kita minta untuk bagian detail. Dan PID-nya kita klik supaya dia urut ya. Nah, select one of the PIDs from the result of nested app. No, PID 756 is used for this alias untuk contoh. Oke, kita lihat. Kita mungkin akan coba yang PID ini aja ya, 1392. Oke. Task Manager. Berapa tadi ya? 1392. Ini dia. 1392, username-nya adalah, kita bisa full screen dulu. Description-nya untuk host process for Windows Service. Lalu untuk user namanya adalah network service. Oke, kita setelah sudah menglocate PID-nya, yaitu dengan kita pilih 1392 tadi ya. Lalu kita akan klik kanan dan juga properties. Nah, ini dia. Oke, pertanyaannya what information can you get from the details tab and the properties dialog. Jadi kita pilih yang PID 1392 ini memiliki nama fchost.x dengan username-nya network user, dikasih tahu juga memorinya berapa dan statusnya seperti apa. Sedangkan untuk di properties dialog box-nya kita bisa lihat security details, previous versions, digital signature dan general ya. Bisa kita tulis. Previous version. Oke. Selanjutnya, part yang kelima ini, kita diminta untuk mengkosongkan recycle bin kita menggunakan PowerShell. PowerShell ini command can simplify management of a larger computer network. For example, jika kamu ingin mengimplementasikan security yang baru, solusi untuk all serve in the network, you could use PowerShell command or PowerShell command to simplify action. Jadi menggunakan PowerShell ini bisa mempermudah ketika kita untuk melaksanakan hal-hal yang
large computer net mengenai hal-hal yang large computer network. Nah, di sini kita sebagai contoh untuk kasus ini kita diminta untuk mengosongkan recycle bin kita. Oke, ini kita oke kan dulu. Bisa dilihat recycle bin-nya di sini ada ya, ada isinya. Lalu kita diminta untuk open recycle bin, verify that items-nya boleh di-delete secara permanen. Oke, ini boleh di-delete secara permanen. Lalu kita akan menggunakan Power Console untuk clear recycle bin dengan cara memberikan komen seperti ini. Bentar, ini kita clear dulu. Sorry. Oke. Kita diminta untuk clear recycle bin. Oke, kita bisa lihat di sini ya, masih ada clear recycle bin. Kita enter. Maka ada konfirmasi, apakah kamu yakin untuk melakukan action ini? Ketika yes, kita akan ketik iya. Oke, recycle bin-nya langsung kosong ya. Jadi, what happened to the files in the recycle bin? File akan terhapus tentunya secara permanen. Kita bisa lihat ya. Jadi kita nggak usah nge-empty terus kita hapus dari trash, nggak usah. Ini sudah otomatis langsung permanen remove. Oke. Oke, sampailah kita di reflection question. Di sini ada pertanyaan, PowerShell adalah dibuat untuk mendevelop, buat automation task dan juga configuration management. Nah, kita diminta untuk cari menggunakan internet, cari commands dan yang bisa untuk mensimplify task yang kita punya sebagai security analyst. Nah, tadi sudah saya search, maka didapat ini kita copy dulu saja lalu paste di sini. Oke, mungkin kita bisa lihat ya. Get event log. This command is used to retrieve event log entries, which can be valuable for investigating security event, ya kan? Lalu juga ada win event. This template is provide more advanced capabilities buat querying dan juga filtering window event logs-nya. So, ini bisa digunakan untuk filter apa saja yang dengan kriteria spesifik seperti ID-nya, source-nya, dan juga time frames-nya. Juga untuk get content, kita bisa lihat security analyst often need to analyze log file and other. The get content can be used to read and search through text file. Dan juga di sini ada test connection. Allow you to check the availability of remote host and test network connectivity. Ini juga membantu untuk basic network troubleshooting ya. Lalu untuk get process, security analyst may need monitoring running process on the system detect suspicious or unauthorized activity. Jadi bisa mengecek atau mendeteksi adanya hal-hal yang mencurigakan atau aktivitas yang mencurigakan. Jadi saya rasa cukup sekian untuk lab using Windows PowerShell-nya. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.